Seorang pria menembakkan pistol ke arah mantan pacarnya. Wanita itu tertembak dan jatuh. Kemudian ibunya datang. Andi ketakutan dan membeku di tempatnya. Ibunya datang dan menjatuhkan dirinya di atasnya. Semua orang di tempat itu. Semua orang bersembunyi di sudut, menahan napas. Saat pria itu bersiap untuk pergi, seorang pria tua menelepon polisi. Namun tanpa sengaja menyalakan loudspeaker. Tempat kejadian yang hening membuat panggilan darurat terdengar sangat keras. Pria itu menembak pria tua tanpa ragu. Kemudian dia beralih pandangannya ke Andi yang mengenakan seragam polisi. Pria itu mengira Andi adalah polisi. Dia berteriak meminta Andi bangkit dan berduel dengannya. Namun Andi terlalu ketakutan untuk bergerak. Akhirnya ibu Andi berani bangkit dan menghalangi pria itu. Ibu Andi berusaha menjelaskan bahwa Andi bukan polisi, melainkan seorang operator panggilan darurat biasa. Pria itu mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Namun wanita itu justru menghentikannya dengan telapak tangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, wanita itu dengan cepat memotong tenggorokannya dari belakang. Kecepatan dan keberanian yang luar biasa. Semua itu menunjukkan bahwa wanita itu bukan sembarangan. Polisi dan tim penyelamat segera tiba di tempat kejadian. Sang ibu yang sudah kebingungan terus mengingatkan Andi, jangan pernah memberitahu polisi. Andi bingung, apa sebenarnya rahasia gelap yang disembunyikan ibu? Apakah polisi akan merugikan ibu? Sang inspektur segera datang ke rumah sakit untuk menanyakan. Andi juga mengikuti perintah ibunya. Tidak banyak menjawab pertanyaan sang inspektur. Saat itu, berita mulai melaporkan kasus tersebut. Bahkan foto ibu Di juga diungkapkan. Ia tiba-tiba menjadi pusat perhatian seluruh kota kecil. Di segera meminta untuk pulang ke rumah setelah melihat situasi. Yang lebih aneh adalah, ia meminta anak perempuannya pergi ke mantan suaminya untuk tinggal sementara semalam, dan segera meninggalkan kota besok. Andi sangat bingung. Mengapa tidak diizinkan merawatku setelah keluar dari rumah sakit, bahkan mengusirku dari rumah? Namun ibu tidak menjelaskan sikapnya. Sangat tegas meminta dia segera pergi. Saat ini, di sisi lain bumi, seorang pria misterius setelah melihat berita, menelepon. Kami memiliki masalah. Kami tidak bisa pulang. Sementara Andi di sini setelah mendapat nasihat dari mantan ayahnya, memutuskan untuk mengikuti rencana ibunya. Sementara meninggalkan untuk sementara waktu. Saat dia mengambil sepedanya, ponselnya tidak sengaja jatuh ke tanah. Dan kebetulan jatuh itu menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba muncul bayangan kepala seseorang di tanah. Seorang pria tinggi besar, sedang melihat-lihat ke dalam jendela. Matanya penuh dengan niat membunuh. Andi bersembunyi diam-diam di sudut yang gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara dari kamar sebelah. Suara kaca pecah. Andi segera meraba ke arah suara tersebut. Ternyata pintu kamar ibunya sudah pecah. Dia masuk dengan hati-hati. Tak disangka, hanya dalam 2 menit, pria itu sudah mengikat ibunya ke kursi. Andi segera mengirim pesan kepada pihak berwenang. Lalu dia mengambil vas bunga dan memukul perampok dengan keras. Saat perampok terjatuh, Andi segera merebut pistol perampok. Kemudian Andi mencari-cari di tubuh perampok, dan menemukan ponsel dan kunci mobil. Setelah ibunya tahu Andi telah menelepon polisi, dia memberikan dompet kepada Andi dan berkata, di sini ada uang, ponsel, dan kartu pintu. Sekarang aku ingin kamu mengendarai mobil perampok, kabur ke kota kecil Carleton. Di sana ada gudang bernama Gauding. Temukan gudang nomor 320. Di dalamnya ada sebuah mobil. Saat itu, kamu akan berganti mobil itu. Teruslah mengemudi ke utara, langsung menuju ke kota kecil Tandeng di Maine. Menginap di motel dengan kenaikan harga. Jangan menghubungi siapapun selama itu. Jangan gunakan GPS. Jangan mencari bantuan dengan uang. Lebih baik tidak percaya pada siapapun. Sampai saya merasa aman, akan mencarimu secara alami. Begitulah. 2 ibu dan anak perempuan dalam keadaan tegang, terpisah dalam keadaan terburu-buru. Andi menangis sambil mencari ke segala penjuru. Mobil perampok. Berikut ini detail utamanya. Di dalam salah satu mobil, terdapat gantungan putih. Akan disebutkan dalam kelanjutan cerita. Kemudian Andi berada di rumput, menemukan mobil perampok. Karena ibunya pernah bilang, jangan gunakan nama besar. Maka ia pergi ke toko serba ada untuk membeli peta. Akhirnya tiba di kota kecil Carleton dengan susah payah. Namun tidak bisa menemukan lokasi tepat gudang Gauding. Andi akhirnya pergi ke perpustakaan, mencari lokasi online. Digerakkan oleh rasa ingin tahu, dia juga mencari informasi tentang ibunya. Namun hanya menemukan berita dari kemarin.
Saat itu dia teringat perampok semalam pernah menyebut nama Paulagus. Maka dia mencari nama itu lagi. Orang yang bisa dipanggil dengan nama itu terlalu banyak, tidak bisa ditemukan sama sekali informasi yang terkait dengan ibu. Pada saat itu, Ibu Di sedang menerima polisi di rumah. Wanita mengatakan dia mungkin terlalu terkejut melaporkan polisi setelah salah mengira orang asing sebagai pencuri. Inspektur yang berbicara dengan logis dan berdasar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun pada saat itu, Dima menemukan jejak darah yang tersisa. Sambil berusaha meyakinkan polisi dengan serius, sambil berusaha menarik perhatian mereka untuk mencegah polisi melihat ke lantai. Namun polisi wanita mulai meragukan identitas Dima. Mulai meragukan. Dia bertanya pada Dima, mengapa begitu cekatan saat itu? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita biasa. Dima langsung membalas dengan bertanya, apakah kamu punya anak, Tan Wei Sen? Tidak, saya tidak punya. Jika seseorang mengancam anakmu, apakah kamu akan melakukan apapun untuk melindunginya? Saat polisi pergi, Dima dengan cepat menutup jejak darah dengan kakinya, berhasil menghindari kecurigaan. Kemudian meminta atasannya untuk membantu mengusir jurnalis yang mengepung di depan pintu rumah. Setelah polisi dan jurnalis bubar, Dima segera memanggil mantan suaminya, lalu membuka lemari, menunjukkan pencuri kepada mantan suaminya. Dia meminta mantan suaminya untuk membantunya menemukan. Sepertinya mantan suaminya juga tahu sedikit tentang identitas asli Dima. Dia mengatakan lebih baik meminta bantuan FBI. Tapi Dima mengatakan ketika mereka tiba, orang di seberang mungkin sudah pergi. Jika Andi ditemukan oleh mereka, itu berbahaya. Ketika mendengar bahwa putrinya dalam bahaya, pria itu juga tidak lagi mundur. Segera mengemudikan mobil dengan Di dan penjahat menuju titik pertemuan. Tidak pernah terbayangkan bahwa penjahat akan mengalami serangan epilepsi di tengah jalan. Di tidak sempat memberikan pertolongan. Dia pun menggigit lidahnya. Wanita itu segera bertanya tentang perubahan orang di seberang jalan. Namun penjahat hanya berkata, dia akan membunuhmu dengan cepat. Petunjuk yang seharusnya mudah ditemukan, sekarang tiba-tiba hilang. Di berlari ke semak-semak dan menemukan saksi mata. Perilaku mantan istri yang aneh menarik perhatian pria itu. Dia bertanya pada Di apa yang sebenarnya terjadi. Setelah begitu banyak tahun, apakah kamu masih takut? Mengapa mereka ingin membunuhmu? Bukan mereka. Hanya satu orang. Sisi lain, Andi baru saja ingin meninggalkan perpustakaan. Namun dia menemukan seorang pria melirik mobilnya dengan curiga. Gadis itu segera menyadari aliansi yang salah melarikan diri dari pintu belakang. Dengan cepat dia tiba di gudang yang disebutkan. Menemukan gudang 320 yang disebutkan ibunya. Di dalamnya ternyata ada sebuah mobil. Secara fisik terlihat seperti mobil klasik. Namun di dalam mobil terselip sebilah pistol. Jelas ini persiapan Di untuk melarikan diri. Dan yang lebih membuatnya terkejut adalah bagasi mobil masih berisi uang tunai jutaan yang penuh. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat 10 kartu identitas ibu. Setiap kartu memiliki gaya rambut dan identitas yang berbeda. Siapakah sebenarnya ibu ini? Mengapa ia menyembunyikan identitasnya begitu dalam? Dan siapakah yang ingin mengejarnya? Malam hari, Andi mencari penginapan sementara di motel malam itu. Namun, tanpa tujuan, dia kembali ke bar. Saat itu, berita tentang pembunuhan di restoran sedang disiarkan. Seorang wanita yang lewat langsung mengenali Andi. Dia mendekat dan bertanya bagaimana perasaannya saat itu. Andi berusaha menghindar dan mengatakan bahwa bukan dia yang terlibat. Wanita itu tetap bertanya sambil menggenggam ponselnya. Dia bertanya pada pria di sebelahnya apakah itu dia. Namun pria itu tampaknya sengaja membantu Andi. Dia langsung mengusir wanita itu. Mungkin wanita yang merasa tidak berdaya, mudah tergoda oleh pria. Andi tiba-tiba tertarik pada pria berjenggot di sebelahnya. Tanpa basa-basi, dia langsung duduk di samping pria itu. Dia sepenuhnya melupakan apa yang ibunya katakan sebelum pergi. Ibunya pernah mengatakan untuk tidak percaya pada siapapun. Setelah mengetahui bahwa pria itu pernah menjadi tentara, dia tiba-tiba meminta pria itu mengajarnya menembak. Lagi pula, sekarang dia memiliki senjata. Siapa tahu, belajar menembak bisa berguna untuk membela diri. Hormon yang dipancarkan oleh janggutnya menarik perhatian Andi dengan kuat. Andi juga mengungkapkan alamat hotel tempat dia menginap. Namun pria itu tampak sangat tenang. Tidak ada niat untuk berkembang dengan dia, malah berbalik dan bersiap-siap untuk pergi dengan mobil. Namun pada saat itu, Andi memperhatikan gantungan kunci di mobilnya. Dan gantungan kunci mobil yang sama seperti yang di pintu rumahnya semalam. Persis sama. Andi ketakutan dan segera pergi kembali ke hotel. Dia menggunakan kursi untuk menghalangi pintu dengan erat. Lalu dia memasang peluru ke pistolnya. Memegang pistol erat-erat dan mengarahkannya ke pintu tanpa bergerak. Namun pada saat itu, Ibu Di melakukan tindakan mengejutkan. Dia yang sebelumnya sangat menghindari paparazi,
tiba-tiba menemukan seorang jurnalis yang sedang bersembunyi di pinggir jalan, mengatakan bahwa dia siap menerima keberagaman. Saya perlu pergi ke negara. Saya harap semua orang bisa melihat apa sebenarnya tujuan rencana di kali ini. Di Mama berkata, saya harap semua orang bisa melihat apa sebenarnya tujuan rencana di kali ini. Apakah identitas aslinya akan terungkap dalam berita? Wanita ini tiba-tiba menyadari ibunya, entah sebagai agen rahasia atau sebagai buronan. Ibunya mengorbankan dirinya untuk melindungi diri. Namun ibunya tidak memilih untuk melarikan diri, malah meminta Andi untuk bersembunyi terlebih dahulu. Namun Andi lupa pada ibunya, yang pernah memperingatkannya untuk tidak percaya pada siapapun. Dia bertemu dengan si kumis kecil di bar, ketika dia mulai menyukai si kumis kecil. Namun malam kejadian, si kumis kecil bersembunyi di sekitar rumahnya. Dia ketakutan dan menjaga pintu dengan pistol sepanjang malam, hingga pagi melihat mobil si kumis kecil tidak berada di tempat parkir. Andi segera mengemas barangnya dan melarikan diri dari hotel dengan sebuah koper uang tunai. Tanpa diketahui, si kumis kecil bersembunyi di kamar sebelah memantau dia. Andi khawatir mobilnya dipasangi pelacak. Namun dalam 1 jam, dia pergi ke dealer mobil bekas dan membeli mobil. Dan kenyataannya seperti yang dia duga. Si kumis kecil benar-benar memasang pelacak di bawah mobil. Andi yang tidak punya pilihan, harus mencari teman terpercaya ibunya, Charlie. Dia juga mengungkapkan identitas ganda ibunya, serta tentang jutaan uang tunai kepada Charlie. Namun Charlie tidak terkejut mendengarnya, malah terlihat sangat tenang. Andi bertanya apakah ini berkaitan dengan ayah kandungnya, karena ibunya tidak pernah menyebutkan ayah kandungnya padanya. Di rumah hanya ada satu foto ayah kandungnya. Namun Charlie berkata itu tidak mungkin, karena ayah kandung Andi sudah meninggal saat dia berusia 2 tahun. Charlie bilang, kamu berkendara dari Carleton, pasti lelah. Aku akan masak makanan untukmu. Setelah makan, istirahatlah sejenak. 2 kalimat sederhana, namun segera menimbulkan kecurigaan Andi, karena dia tidak pernah menyebutkan dari mana dia datang dengan mobil. Sambil Charlie memasak, Andi diam-diam memeriksa dekorasi di ruangan. Dia menemukan tempat model pesawat. Awalnya ada 2 rak, membuka laci dan melihat. Ternyata di dalamnya ada beberapa foto keluarga. Namun Charlie di depan keluarganya, terus berperan sebagai pria tua lajang. Mengapa kamu belum menikah? Aku kira aku belum menemukan orang yang tepat. Andi menyadari bahaya dan langsung keluar, melarikan diri dengan mobil dari tempat itu. Kemudian dia menelepon kembali ke Quincy. Atasan baru saja menyelesaikan kasus mayat penjahat. Mereka belum pulih dari kejutan. Sekarang putrinya menelepon lagi. Mulut Andi seperti senapan mesin, terus berbicara, terus-menerus menanyakan kebenaran kasus Quincy. Padahal sebenarnya Quincy hanya tahu di Mama memiliki masa lalu yang tidak ingin diingat, dan tidak tahu seluruhnya. Dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan Andi. Jifu memintanya pergi ke kantor polisi terdekat dan menunggunya datang. Tetapi Andi hanya mendengarkan. Dia merasa hidupnya selama 30 tahun semuanya palsu. Dengan marah dia berkata, jika kamu tidak memberitahuku kebenaran, aku akan mencari tahu sendiri. Lalu dia cepat-cepat menutup teleponnya. Sisi lain, di Mama menerima wawancara berita. Secara fisik dia sedang menjelaskan kejadian hari itu saat dia bertindak heroik. Namun sebenarnya dia sedang menyampaikan pesan kepada seseorang. Seorang pria misterius menatap siaran berita dengan penuh kebencian dan kemarahan. Matanya penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Setelah selesai diwawancara, Bibi merapikan barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi menemui putrinya. Sebelum pergi, mantan suaminya datang menemuinya. Bibi mendengar dari mantan suaminya, Andi tidak langsung ke utara, melainkan mencari kebenaran di mana-mana. Sementara mantan suami terus menanyakan kebenaran. Tapi Ibu Di tidak ingin dia terlibat. Dia langsung mengusir pria itu dengan satu kalimat. Aku akan berusaha sekuat tenaga, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putri kita. Putriku, maksud Anda? Sementara Andi meminjam tablet dari seorang pengemudi di sini. Setelah melalui seleksi berlapis-lapis, akhirnya menemukan penjahat yang disebutkan ibunya, Paula Kunz. Orang ini dipenjara karena pembunuhan. Maka dia menemui pengacara pembela Paula Kunz. Sengaja menumpahkan kopi dan mengotori tas pengacara, sambil mengambil kesempatan untuk mengambil kartu identitas pengacara. Sementara itu, si kumis di mobil Andi menemukan kotak uang kertas itu. Tapi dia tidak langsung mencuri kotak itu.
Tujuannya jauh lebih dari sekadar kotak itu. Dan identitas asli si kumis akan diungkapkan di akhir episode ini. Kemudian Andy menyamar dengan baik, berpakaian seperti pengacara dan masuk ke penjara. Berhasil bertemu langsung dengan Paula Kunz. Dia menunjukkan semua identitas ibunya kepada Paula. Bertanya apakah dia mengenal orang itu. Paula tiba-tiba menjadi marah setelah melihat foto tersebut. Dia terus-menerus mengutuk Jen sebagai seorang dinding. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Quiller adalah orang jahat. Pada titik ini dalam film, Andy dapat memastikan bahwa nama asli ibunya adalah Jen. Namun, yang tidak terduga baginya adalah, ibunya adalah putri dari keluarga konglomerat, dan paman sedang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pastinya kebenaran melibatkan beberapa rahasia keluarga. Saat Andy bingung, dia menyadari bahwa kumis kecil sedang mengikutinya. Maka dia segera melarikan diri dengan mobil. Dia berlari beberapa blok dan bersembunyi di sebuah gang sepi. Namun, dia masih diikuti oleh kumis kecil. Akhirnya, dengan enggan, kumis kecil mengungkapkan identitasnya. Ternyata dia seorang polisi. Dan tugasnya adalah melindungi Andy dari bahaya. Mungkin Andy juga memiliki perasaan baik terhadap pria. Dia percaya pada kata-kata kumis kecil. Malam itu mereka menyewa sebuah penginapan untuk istirahat. Andy baru saja tertidur. Kumis kecil kemudian pergi diam-diam. Dia menelepon secara rahasia. Saat itu, seorang pria besar masuk ke dalam kamar, langsung mencekik leher Andy. Untungnya, kumis kecil tiba tepat waktu dan menghentikan pria itu. Sambil keduanya bertarung, Andy tiba-tiba melarikan diri. Di pinggir jalan, sebuah mobil mengikuti mereka secara dekat. Dengan putus asa, Andy berlari ke jalan buntu. Andy tidak mengenal si kumis kecil. Namun si kumis kecil tidak mengenal Andy. Tapi kumis tidak mengenal Andy. Namun si 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 kumis tidak mengenal Andy. Dengan polosnya, dia sama sekali tidak memikirkannya. Mengapa ibu tidak pernah menyebutkan paman selama 30 tahun? Mengapa ibu tidak pernah menyebutkan paman selama 30 tahun? Bahkan tidak terpikir bahwa paman mungkin juga orang berbahaya. Bahkan tidak terpikir bahwa paman mungkin juga orang berbahaya. Bahkan tidak terpikir bahwa paman mungkin juga orang berbahaya. Andy langsung mengungkapkan identitasnya kepada paman begitu tiba. Andy langsung mengungkapkan identitasnya kepada paman begitu tiba. Paman segera mengatur kamar untuk berbicara secara pribadi. Paman segera mengatur kamar untuk berbicara secara pribadi. Bahkan menolak si kumis di pintu. Bahkan menolak si kumis di pintu. Namun pada saat itu, si kumis secara tak terduga menemukan. Keadaan serangan terhadap Andy semalam juga di sini. Keadaan serangan terhadap Andy semalam juga di sini. Si kumis segera mengejarnya. Namun, bahkan di luar ruangan, dia tidak bisa mengejarnya. Namun, bahkan di luar ruangan, dia tidak bisa mengejarnya. Malah menemukan dirinya terjebak dalam perangkap. Malah menemukan dirinya terjebak dalam perangkap. Malah menemukan dirinya terjebak dalam perangkap. Ketika dia kembali ke ruang tunggu, Andy sudah dibawa pergi oleh paman. Andy sudah dibawa pergi oleh paman. Hanya meninggalkan ponsel yang hanya bisa dihubungi oleh ibu Andy. Hanya tersisa ponsel yang hanya bisa dihubungi oleh ibu Di. Gadis desa bangun pertama kali di rumah mewah. Gadis desa bangun pertama kali di rumah mewah. Melihat pemandangan sungai yang tak berujung dari jendela. Melihat pemandangan sungai yang tak berujung dari jendela. Rumahnya begitu besar sehingga butuh 1 jam untuk menjelajahinya. Rumahnya begitu besar sehingga butuh 1 jam untuk menjelajahinya. Andy tidak percaya betapa kecilnya ibunya dulu. Andy tidak percaya betapa kecilnya ibunya dulu. Tinggal di rumah sebesar ini. Dia merasa udara di sini begitu manis. Dia merasa udara di sini begitu manis. Namun segera dia akan menyadari, keluarga Quiller tidak seindah yang terlihat. Keluarga Quiller tidak seindah yang terlihat. Keadaan di dalamnya lebih gelap daripada neraka. Untuk lebih memahami sejarah keluarga,
Untuk lebih memahami sejarah keluarga, Andi melihat-lihat video kakeknya. Namun dengan kagetnya dia menemukan kakeknya dalam wawancara 30 tahun yang lalu. Ditembak mati oleh penjahat di depan umum. Dan setelah kejadian itu, ibunya bergabung dengan program perlindungan saksi. Dia bertanya kepada paman siapa sebenarnya yang ingin membunuh kakeknya. Mengapa ibu harus ikut program perlindungan saksi? Paman mengatakan bisnis keluarga melibatkan banyak hal. Kakek memiliki gaya hidup yang kontroversial, menyebabkan banyak musuh. Penjahat yang dipimpin oleh Nick sangat menonjol. Bahkan adik kedua saya, yaitu paman kedua Anda. Dia juga berdiri di pihak Nick dan melawan ayahnya. Sampai saat ini, saya belum mengetahui penyebab kematian paman kedua Anda. Pistol yang digunakan wanita itu juga diberikan oleh Nick. Mengenai alasan Dima ikut program perlindungan saksi, paman mengatakan dia tidak terlalu mengerti. Bahkan lebih tidak mengerti mengapa adik perempuan tidak berhubungan dengannya selama 30 tahun. Setelah mendengar penjelasan paman, Andi akhirnya mengerti mengapa ibunya sangat takut pada masa lalu. Mengapa begitu takut pada masa lalu? Karena dia membawa begitu banyak beban. Kemudian dia meminta pelayan untuk mencarikan rekaman video ibunya saat kecil. Satu kotak penuh dengan rekaman pertunjukan ibunya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya dulunya adalah pianis muda yang berbakat. Untuk melarikan diri dari keluarga KLR. Bahkan rela meninggalkan karir seni. Bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan telapak tangan menahan pisau tajam. Kemudian kepala pelayan membawa rekaman video langka. Dan rekaman video ini akan mengungkap identitas suami Andi. Ibu Andi dalam video masih berusia 17 tahun. Namun dia jatuh cinta pada pria yang seharusnya tidak. Lelaki tua dengan janggut yang belum dicukur di depanku. Itu adalah ayah kandung Andi. Nick, pemimpin penjahat yang juga bertanggung jawab atas pembunuhan kakeknya. Sisi lain, karena Ibu Di dan polisi telah mencabut perjanjian perlindungan. Si kumis dijaga dengan baik. Atasan meminta dia untuk menulis laporan lengkap. Namun saat laporan sedang ditulis, Ibu Di menelepon. Si kumis memberitahunya, Andi dibawa pergi oleh pamannya. Ibu Di langsung ketakutan. Segera bertanya pada si kumis, apakah Andi meninggalkan barang apapun? Si kumis bertanya barang apa yang dimaksud. Namun Ibu Di tidak memberikan jawaban. Secara langsung memberitahu si kumis. Sepertinya tidak semudah itu. Dia segera menghapus isi laporan. Melarikan diri dari kantor polisi dengan koper uang ini. Kemudian bersembunyi di hotel untuk menghitung uang kertas. Baru saja selesai menghitung, dia menerima telepon dari Andi. Dia bertanya apakah si kumis memiliki informasi tentang Nick. Andi berhenti sebentar sebelum berbicara. Ibunya pernah memiliki hubungan dengan Nick. Artinya dia mencurigai Nick sebagai ayah kandungnya. Si kumis yang tajam segera mengingatkannya untuk tidak bicara. Kita akan bertemu lagi besok pagi di tempat yang disepakati untuk berbicara lagi. Kemudian Andi menemui paman. Dengan membawa foto ayah kandungnya.
Langsung bertanya kepada paman apakah dia mengenal pria ini. Langsung bertanya kepada paman apakah dia mengenal pria ini. Paman menggeleng dan mengatakan tidak mengenal. Paman menggeleng dan mengatakan tidak mengenal. Paman berkata bahwa mereka baru saja saling mengenali. Mereka harus berkumpul dengan baik. Namun Andi kembali membawa pembicaraan kembali. Dia bertanya apakah Nick sering datang ke rumah besar ini. Apakah ibu mengenal Nick? Paman langsung menggelengkan kepala dan mengatakan tidak mungkin. Dia mengatakan Nick hanya pernah datang ke rumah besar sekali dengan adik kedua. Selain itu, ibumu tahu bahwa dia adalah seorang pemain yang buruk. Tidak mungkin bermain bersamanya. Mengingat Ibu Di tahu bahwa Nick adalah seorang pemain yang buruk. Mengapa masih berhubungan dengan Nick? Sepertinya otak cinta benar-benar bisa diwariskan. Saat itu, Andi teringat kepada kepala rumah tua yang membawa ibunya. Maka dia mengetuk pintu kamar kepala rumah tua. Kepala rumah tua tidak keluar. Namun Andi menemukan rahasia yang mengejutkan. Tidak jauh dari sana, sebuah ruangan. Mendengar suara yang akrab. Dia diam-diam berjalan ke sana. Menemukan dua bawahan pamannya. Sedang merapikan rekaman percakapan antara dia dan si kumis. Ternyata keberadaannya selalu diawasi oleh pamannya. Andi tidak banyak berpikir. Langsung mengambil tas dan melarikan diri dari rumah besar. Andi dan kumis kecil segera bertemu di dermaga. Dia menceritakan hal yang ditemuinya hari itu kepada si kumis. Sementara itu, si kumis juga menunjukkan keraguan. Pamannya menyusup dalam program perlindungan saksi. Orang yang menyerang Andi di hotel malam itu adalah bawahan pamannya. Namun targetnya bukan Andi, melainkan koper Andi. Si kumis menganggap uang itu sebagai bukti penting. Baru saja selesai berbicara, seorang pejalan kaki tiba-tiba menabrak si kumis. Keduanya tidak menyadari ada yang salah. Kemudian si kumis langsung pingsan di tanah. Dalam sekejap, Xiao Huzi langsung pingsan di tanah. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Xiao Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Andi agar segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari.
terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis terakhir kali memanggil Andi untuk segera lari. Si kumis menghabiskan tenaga terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis menggunakan tenaga terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis memakai tenaga terakhirnya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis terakhir kali menggunakan tenaganya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis terakhir kali menggunakan tenaganya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis terakhir kali menggunakan tenaganya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis terakhir kali menggunakan tenaganya untuk meminta Andi segera lari. Si kumis terakhir kali menggunakan tenaganya untuk meminta Andi segera lari. Andi merasa bahwa rumah ini terasa familiar. Andi merasa bahwa rumah ini terasa familiar. Andi merasa bahwa rumah ini terasa familiar. Dia samar-samar ingat bahwa dia pernah tinggal di sini ketika kecil. Dia samar-samar ingat bahwa dia pernah tinggal di sini ketika kecil. Keluarga tiga orang ini hidup dengan sangat bahagia. Keluarga tiga orang ini hidup dengan sangat bahagia. Ayah kandung Nick kadang-kadang diam-diam datang untuk melihatnya. Ayah kandung Nick kadang-kadang diam-diam datang untuk melihatnya. Namun sekarang rumah ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun sekarang rumah ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Andi turun tangga dengan hati-hati. Andi turun tangga dengan hati-hati. Ayahnya tampak sangat menyayanginya. Ayahnya tampak sangat menyayanginya. Namun sebenarnya dia dianggap sebagai hiasan keluarga. Namun sebenarnya dia dianggap sebagai hiasan keluarga. Selalu membuatnya tampil di depan orang-orang penting. Selalu membuatnya tampil di depan orang-orang penting. Ibunya hidup seperti boneka yang dikendalikan. Ibunya hidup seperti boneka yang dikendalikan. Tidak ada senyuman di wajahnya. Tidak ada senyuman di wajahnya. Pada sebuah acara makan malam keluarga, saudara laki-laki ibu membawa Nick ke rumah.
Saudara laki-laki ibu membawa Nick ke rumah. Dia selalu memberikan sinyal kepada ibunya dengan sengaja atau tidak. Dia selalu memberikan sinyal kepada ibunya dengan sengaja atau tidak. Dengan kata-kata manis. Dia berhasil merebut hati ibu yang polos. Namun ayahnya tidak menyukai Nick. Karena dia sudah tahu Nick adalah pemimpin penjahat. Saat pertama kali bertemu, dia langsung mengungkapkan sifat asli Nick. Dan Nick adalah bos PU yang lengkap. Dia menghipnotis ibunya dengan mengatakan, keluarganya selalu melakukan tindakan menindas rakyat jelata. Namun yang tidak disangka-sangka baginya, ayahnya diam-diam mencampurkan obat ke dalam tehnya. Mencoba menggugurkan anak di dalam kandungannya. Tindakan ini membuat Ibu Dei marah besar. Tindakan ini benar-benar membuat dia marah. Kemudian dia bergabung dengan organisasi jahat untuk melawan ayahnya. Namun semakin lama mereka bersama, Dimara menemukan bahwa organisasi tersebut hanyalah serigala berbulu domba. Mereka sebenarnya adalah sekelompok teroris. Hidup dalam kejaran polisi siang dan malam. Dalam satu misi, kakak laki-laki Di terluka parah. Jika tidak dibawa ke rumah sakit untuk diobati, kakak laki-laki Di akan pasti mati. Namun Nick tidak membawa kakak laki-laki Di ke rumah sakit agar tidak terbongkar keberadaannya. Saat itu Dimara menyadari sifat licik Nick. Untuk menyelamatkan kakak laki-laki Di, dia mencuri sebagian uang tebusan untuk membawa kakak laki-laki Di ke rumah sakit. Namun yang membuatnya terkejut adalah, di dalam tas juga terdapat sebuah pita rekaman. Di dalamnya terdapat percakapan rahasia antara kakaknya dan Nick. Barulah dia menyadari bahwa kakaknya juga berkolaborasi dengan Nick. Pada titik ini, Nick tidak lagi menyembunyikan. Dia mendorong Ibu Di ke tanah. Lalu dia memukulnya hingga babak belur. Keesokan harinya, Ibu Di datang. Pada titik ini, Nick juga tidak lagi menyembunyikan. Saat ini, Nick tidak lagi menyembunyikan. Dia mendorong Di ke tanah. Lalu memukulnya hingga babak belur. Keesokan harinya, Di bertekad untuk melaporkan Nick. Dia menyembunyikan uang tebusan dan rekaman suara. Dengan bantuan teman, mereka diam-diam melarikan diri dengan saudara laki-laki. Namun karena pertolongan tidak tepat waktu, kakak besar yang berhati kejam, untuk melindungi diri, malah membuat Di menjadi tersangka. Kakak kedua dan Nick mengatakan bahwa ini akan membantu Di untuk melepaskan diri dari tuduhan. Di berkata, aku punya rekaman persetujuanmu dengan Nick. Ada rekaman kamu dan Nick berkonspirasi. Sekarang, kamu harus mendengarkan aku. Saya akan menyerah. Perusahaan akan menjadi milikmu. Tapi kamu harus menggunakan keuntungan perusahaan untuk menebus dosa keluarga Quiller. Jika tidak, aku akan membongkar kejahatanmu kepada publik. Begitulah. Ibunya Di menyerahkan diri dan dipenjara selama 2 tahun. Namun dia tidak menyerahkan uang tebusan dan rekaman suara kepada pihak berwenang, melainkan menyembunyikan barang bukti. Inilah mengapa Paman Andi terus mengirim orang untuk mencuri koper. Karena rekaman suara tersembunyi di dalam koper.
Karena rekaman suara tersembunyi di dalam koper, Ibu Andi melindungi Andi. Setelah keluar dari penjara, bergabung dengan program perlindungan saksi. Sementara Andi sebelum ibunya keluar dari penjara. Tinggal di keluarga asuh yang disediakan oleh polisi. Hingga Ibu Di yang berusia 3 tahun keluar dari penjara, membawanya pergi. Dan dia terus menipu Andi, dengan mengatakan bahwa pria dalam foto adalah suaminya sendiri. Padahal foto ini diberikan oleh polisi kepada Di. Layar berubah kembali ke saat ini. Nick mengirimkan sebuah video Andi tidur nyenyak untuk Ibu Di. Video Andi tertidur diberikan kepada Ibu Andi. Di segera membawa bukti menuju ke pondok. Saat ini, keluarga aneh 3 orang ini akhirnya berkumpul. Nick segera memeriksa koper di sebuah ruang tersembunyi. Mereka menemukan kaset rekaman itu. Saat Nick bersiap-siap untuk menyerang mereka, video Andi tertidur diberikan kepada Ibu Andi dan menjatuhkan lampu minyak di atas meja. Sementara Nick mencari kaset rekaman, ibunya, Di, mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya. Kaset video terakhir akhirnya dibawa pergi oleh Nick. 2 wanita itu menembak dengan senjata mereka dan melarikan diri dari kebakaran. Di memerintahkan Andi untuk tetap di tempat, sementara dia sendiri membawa pistol dan mengejar masuk ke hutan. 30 tahun telah berlalu. Di akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang Nick. Namun untungnya Andi tiba tepat waktu untuk menghentikan, sehingga Di tidak melakukan pembunuhan. Kemudian polisi tiba tepat waktu di lokasi. Nick yang keji ditangkap. Andi dan Dima juga kembali ke kehidupan yang tenang. Si janggut juga datang ke kota kecil itu dan mulai mengincar kembali Andi. Di juga tidak lagi menentang Andi mengejar seni. Namun pada malam itu, Andi membuat salinan ulang ibunya dan foto 2 paman. Dia terkejut menemukan tas yang dipegang ibunya sama persis dengan tas wanita yang mencoba membunuh kakeknya. Pada saat itu, identik. Sebuah tebakan berani muncul dalam pikirannya. Andi segera menelepon si janggut dan bertanya, bagaimana polisi pada awalnya mengetahui senjata itu diberikan oleh Nick? Apakah ada rekaman kamera pengawas? Si kumis mengatakan tidak ada rekaman pengawas. Namun ibumu adalah saksi mata. Itu dia yang bilang tentang Nick memberikan senjata kepada wanita. Padahal kenyataannya, senjata yang membunuh kakek diberikan oleh Ibu Di kepada wanita. Karena keluarga wanita juga dirugikan oleh perusahaan kakek. 2 wanita, keduanya membenci keluarga Quiller dengan sangat. Mereka bertukar tas di kafe. Faktanya adalah, kematian kakek direncanakan oleh Ibu Di. Anda